Tugas karya ilmiah Universitas Terbuka. Identifikasi bakteri E. coli pada jajanan anak di Sekolah Dasar Negeri Bakalan Kabupaten Sleman. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari sekitar jam 9. Dilakukan di SD Negeri Bakalan Kabupaten Sleman pada hari Selasa, tanggal 27 Mei tahun 2025. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling berdasarkan jenis jajanan yang paling banyak dikonsumsi dan berpotensi tercemar. Dari banyaknya jajanan pada SD tersebut, dipilihlah 3 jajanan sebagai sampel yaitu cilor, aci telur, bakso tusuk, dan es teh jumbo. Diperoleh sampel sebagai berikut. Pembuatan larutan dapar. Larutan dapar dibuat dengan mengambil 625 mikro, kemudian dilarutkan pada 500 ml Aquades. Lalu dari larutan dapar diambil 90 ml dan dimasukkan ke tabung duran. Pembuatan media TSB atau Triptych soy broth yang merupakan media pertumbuhan bakteri karena sifatnya yang kaya nutrisi dan mendukung pertumbuhan berbagai jenis bakteri, termasuk Escherichia coli. Media TSB dimasukkan ke Erlenmeyer sebanyak 100 ml. Pembuatan media MCB sebagai media selektif dimasukkan ke Erlenmeyer sebanyak 100 ml. Proses pengujian. Proses pengujian dimulai dengan penimbangan sebanyak 10 gram sampel makanan secara aseptis, yang kemudian dihomogenkan dalam 90 ml larutan buffer fosfat steril pH 7,2 untuk menghasilkan pengenceran awal 10. Suspensi tersebut selanjutnya diinokulasikan sebanyak 1 ml ke dalam 100 ml media Triptych soy broth steril. Kemudian TSB diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam sebagai tahap pre-enrichment untuk mendukung pertumbuhan awal bakteri. Setelah inkubasi, sebanyak 1 ml kultur dari media TSB dipindahkan secara aseptis ke dalam 100 ml media Maconcay broth atau MCB steril. MCB kemudian diinkubasi pada suhu 42 derajat Celcius selama 24 jam sebagai tahap seleksi. Setelah 24 jam, MCB dikeluarkan dan diamati. Indikasi positif ditandai dengan perubahan warna media dari ungu menjadi kuning. Dari 6 sampel yang diuji, hanya sampel C1, cilor, yang menunjukkan perubahan warna pada media Maconcay broth, MCB, yaitu dari ungu menjadi sedikit kekuningan. 5 sampel lainnya, A1, A2, B1, B2, dan C2, tidak menunjukkan perubahan warna. Sampel C1 yang menunjukkan perubahan warna mengindikasikan kemungkinan adanya bakteri fermentatif seperti Escherichia coli. Oleh karena itu, perlu uji konfirmasi melalui subkultur pada media Maconcay agar MCA sebagai media selektif untuk Escherichia coli. Kultur MCB sampel C1 diinokulasi 1 OC ke permukaan MCA dengan metode gores, strik, lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat C. Pada sampel C1 tidak ditemukan koloni yang tumbuh pada media MCA, begitu juga dengan kontrol negatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi indikasi awal keberadaan bakteri fermentatif pada MCB sampel C1, hasil konfirmasi di MCA tidak menunjukkan pertumbuhan koloni Escherichia coli. Berbeda dengan kontrol positif, terlihat adanya koloni berwarna merah muda. Koloni merah muda ini merupakan ciri khas dari Escherichia coli pada MCA. Bakteri Escherichia coli akan memfermentasi laktosa dan menghasilkan asam. Asam tersebut menurunkan pH di sekitar koloni, sehingga indikator neutral red dalam media berubah menjadi warna merah muda. Semua proses pengujian aseptis dilakukan di dalam Biological Safety Cabinet dengan menggunakan APD yang lengkap guna menghindari kontaminasi.